Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang terhormat Sekretaris Yayasan Masjid Al-Ikhlas, Ibu Hajah Dewi Widaningsih. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Islam Al-Ikhlas, Ibu Syifa Farida MPD, beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala SMP Islam Al-Ikhlas, Bapak Indra Fitra Wirawan SPD, beserta jajarannya. Yang terhormat Kepala KBTK Islam Al-Ikhlas, Ibu Dede Kurniasih SPD beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua POMG SD Islam Al-Ikhlas, Ibu Dr. Litya Ayu SPKK beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua POMG SMP Islam Al-Ikhlas, Bapak Nur Trismantara SEMM beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua POMG KBTK Islam Al-Ikhlas, Ibu Rindu Febiane beserta jajarannya. Dan yang terhormat para Dewan Guru serta Ananda siswa kelas 6 angkatan 36 yang berbahagia. Kami ucapkan selamat bergabung kepada ayah bunda yang telah berkenan hadir melalui aplikasi daring Zoom dalam acara Khatmul Quran kelas 6 SD Islam Al-Ikhlas angkatan ke-36 dengan tema membangun generasi Qurani dengan penuh kreativitas dan inspirasi. Untuk kelancaran acara hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang berbahagia, untuk menambah keberkahan acara pada pagi hari ini, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Danish. Kepada Ananda Danish dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla.
Aro'aita in kana alal huda au amara bittaqwa Aro'aita in kazzaba wa tawalla Alam ya'lam bi annallaha yara Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah Nasiyatin kazibatin khoti'ah Falyad'u nadiyah Sanad'u zabaniyah Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ananda Danis yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga Ananda dan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya pembacaan hadis yang akan dibacakan oleh Ananda Cica. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Raddus salami wa iyadatul maridi wattiba'ul janaizi wa ijabatut da'wati wa tashmitul altisi. Rawahul Bukhari. Artinya, hak seorang Islam atas orang Islam lainnya ada 5. Menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, memenuhi undangan pernikahan, mendoakan orang yang bersin yang memuji Allah. Hadis riwayat Bukhari. A'udzubillahi. Tangan memberi lebih baik dari menerima. Al-yadu wa Muslim. Artinya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagus banget baca hadisnya ya. Lancar dan memahami banget Nanda Cica dalam membaca hadis. Kira-kira tadi tentang apa ya Pak Fauzan pembacaan hadis dari Ananda Cica? Baik Pak Ibnu, hadis tadi adalah tentang haknya seorang muslim dan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis tersebut juga dipelajari di tingkat kelas 6, Pak. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya di Amin. kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, berikutnya sambutan oleh Ibu Hajah Dewi Widaningsi, perwakilan Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum semuanya. Ini semuanya kelihatan mukanya sehat-sehat. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah bahwasanya semua yang hadir hari ini diberikan kesehatan, diberikan keamanan, diberikan kesejahteraan. Amin, amin ya robbal alamin.
Terima kasih, saya ingin menyapa seluruh yang hadir di sini sebentar saja. Para PUMG yang kami hormati, Ibu Litia, Ibu Rindu, Pak Trisman, terima kasih semua atas supportnya selama ini. Juga kepada para kepala sekolah, Ibu Dede, Ibu Syifa, dan Pak Ir. Terima kasih juga atas semua dedikasinya yang luar biasa. Khusus untuk para orang tua yang hadir hari ini, saya bayangkan tentunya sangat berbahagia bisa menghadiri acara yang mulia ini, menyaksikan acara Khatmul Quran, bagaimana putra-putri kita bisa menyelesaikan bacaan Qurannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ananda semua tidak lupa membaca Quran, menjadi habit, menjadi kebiasaan yang baik, diteruskan di rumah, diteruskan kapan saja, diteruskan oleh Ananda semua, hingga SMP, SMA, universitas, bahkan saat nanti sudah bekerja dan berumah tangga, mengejar cita-citanya. Jadi anak-anak ini mudah-mudahan semakin cinta Quran, semakin sering dan menjadi membaca Quran menjadi bagian kegiatan sehari-hari, bukan hanya kadang-kadang atau bukan hanya karena les Quran gitu ya. Jadi insya Allah program yang ada di SD bisa membantu Ananda kita semua semakin cinta Quran. Termasuk juga saya paham di SMP juga ada program yang namanya Tahtaku. Jadi ini akan membuat anak-anak kita semakin mahir, semakin paham apa isi Quran, mudah-mudahan. Sekali lagi selamat kepada Ananda kelas 6 angkatan 36 yang bisa menghatamkan Quran. Mudah-mudahan semakin cinta Quran. Demikian ya Ananda semua, dan Bapak Ibunya juga akan mendapatkan berkah dari kecintaan anak-anak kita membaca Quran, insya Allah. Demikian sambutan sebentar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Dewi Widaningsih atas sambutannya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang tadi pesan-pesan dari Ibu Haja Dewi Widaningsih sampaikan. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Cilandak oleh Ibu Haja Mutawasitoh MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak atau Ibu pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Ikhlas beserta seluruh pengurusnya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDI Al-Ikhlas beserta seluruh dewan gurunya yang saya hormati. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, Ibu cintai, dan Ibu banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita mendapatkan rahmat,
taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul, bersilaturahim, dan bermuwajahah, walaupun hanya melalui virtual atau Zoom meeting. Sholawat serta salam mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, kita sekarang berada di bulan Syawal. Bulan yang telah kita lalui adalah bulan suci Ramadan. Yang mana di bulan suci Ramadan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, dan di antaranya yaitu berpuasa, berzikir, dan menjalankan sholat-sholat sunat atau amalan-amalan sunnah, ada sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya. Dan tidak kalah pentingnya yaitu kita setiap hari dianjurkan untuk bertadarus. Mengapa di bulan Ramadan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak amalan-amalan ibadah? Karena di bulan Ramadan itu adalah pahalanya dilipat gandakan. Jadi kita supaya memperbanyak amal ibadah. Dan tidak kalah pentingnya yaitu setiap hari kita dianjurkan untuk bertadarus atau membaca Al-Quran. Mengapa begitu? Karena hikmah membaca Al-Quran adalah yang pertama, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah untuk mengobati penyakit hati. Penyakit hati itu contohnya adalah orang yang sakit hati, orang yang punya perasaan iri hati, dengki, dan orang yang suka menyakiti orang lain. Itu namanya penyakit hati. Nah, untuk menghindarkan hal itu, maka kita dianjurkan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran untuk menenangkan hati kita. Kemudian hikmah yang ketiga yaitu kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah orang yang banyak bertadarus atau membaca Al-Quran adalah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang keempat yaitu memberikan syafaat nanti di yaumil akhir atau pada hari kiamat kita akan mendapat pertolongan dari bacaan Al-Quran. Al-Quran akan menjadi penolong kita. Begitu pula di alam kubur akan menjadi penerang di dalam kubur kita. Dalam kubur yang gelap gulita maka akan diterangi dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca ketika di dunia selama kita masih hidup. Kemudian hikmah yang kelima adalah dihadiri oleh malaikat. Orang yang rajin membaca Al-Quran itu akan dihadiri atau didatangi oleh malaikat. Kemudian yang hikmah yang keenam yaitu terbebas dari aduan Rasulullah. Jadi nanti pada saat
hari kiamat ada orang-orang yang akan diadukan oleh Rasulullah kepada Allah. Tentunya orang-orang yang tidak mau taat kepada perintah-perintah Allah dan tidak mau bertadarus dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus rajin-rajin membaca Al-Quran atau bertadarus. Nah, kemudian bagi anak-anak yang sudah khatam 30 juz, saya ucapkan selamat. Dan kita mari sama-sama ucapkan Alhamdulillah. Dan bagi anak-anak yang belum sempat menghatamkan Al-Quran, masih ada kesempatan. Tidak ada kata terlambat, masih ada kesempatan untuk menamatkannya. Dan bagi yang sudah tamat supaya mengulang-ulang kembali dari awal dan tidak ada putus-putusnya. Setiap hari walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, sebaiknya kita selalu membaca Al-Quran. Nah, sebagai anak yang sudah tamat membaca Al-Quran, maka dianjurkan untuk membaca doa Khatmil Quran. Bagaimana bunyi bacaan doa Khatmil Quran? Bisa anak-anakku sekalian? Coba mari kita sama-sama baca. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nah, itu anak-anakku sekalian, diantaranya doa Khatmil Quran yang dibaca setelah kita menamatkan membaca Al-Quran. Nah, apa kandungan dari doa tersebut? Di antaranya yaitu ada 6 perkara yang penting. Yang pertama yaitu meminta kasih sayang dari Allah, minta supaya kita dikasih sayangi. Yang kedua, meminta agar Al-Quran itu dijadikan pemimpin, petunjuk, cahaya, dan rahmat dari Al-Quran, supaya kita mendapat rahmat dari Al-Quran. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kita meminta diingatkan dari isi Al-Quran yang terlupa. Kemudian yang keempat, kita meminta untuk diajari memahami isi Al-Quran yang belum kita ketahui. Dan isi yang kelima yaitu meminta rizki berupa kedekatan dengan Al-Quran. Jadi kita meminta supaya didekatkan dengan Al-Quran, supaya selalu ingat membaca Al-Quran. Dan kandungan yang keenam dari doa Khatmil Quran yaitu meminta pembelaan dari Al-Quran. Jadi apabila kita sedang menghadapi musuh, maka bacalah Al-Quran supaya kita mendapat pembelaan atau pertolongan dari Al-Quran. Kita sedang menghadapi masalah,
kita sedang mengalami kesedihan, kita supaya banyak-banyak membaca Al-Quran supaya mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Al-Quran. Nah, saya rasa cukup sekian sambutan dari saya. Semoga bermanfaat bagi anak-anakku sekalian. Dan jangan lupa selalu membaca Al-Quran dalam keadaan bagaimanapun, walaupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan sibuk, dalam keadaan kurang sehat, itu kita tetap memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau sedang kurang sehat, bisa melalui hafalan-hafalan surat-surat yang sudah kita hafal. Boleh surat-surat pendek dan surat Al-Fatihah atau yang lainnya. Nah, untuk itu pesan saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haja Mutawassito MPD atas sambutannya. Semoga senantiasa kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kita agar lebih gemar membaca Al-Quran. Baiklah para hadirin yang berbahagia, meningkat sambutan yang ketiga, yakni perwakilan orang tua murid kelas 6 angkatan 36 kepada Bunda Novi Emerson, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kabid Pendidikan Ibu Dewi Widaningsih, Kepala Sekolah SD Islam Al-Ikhlas Ibu Syifa Farida beserta jajarannya, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Ikhlas Bapak Indra Fitra Wirawan beserta jajarannya, Kepala Sekolah KBTK Islam Al-Ikhlas Ibu Dede Kurniasih beserta jajarannya, keluarga besar Yayasan Masjid Al-Ikhlas, rekan-rekan POMG 3 unit SD, KBTK, dan SMP Islam Al-Ikhlas, seluruh panitia kelas 6 perwakilan orang tua murid, panitia Hotmul Guru, juga seluruh Bapak Ibu guru hebat dari anak-anak kami, para orang tua murid kelas 6, dan yang terpenting, yang tersayang anak-anak luar biasa, angkatan 36 Inspirasix. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam, rahmat serta karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Anak-anak tersayang, pasti tidak mudah untuk kalian menjalani pembelajaran jarak jauh lebih dari 1 tahun terakhir karena pandemi. Tapi luar biasa kekaguman kami orang tuamu, melihat semangat kalian yang bukan main untuk semakin mengenal dan memahami Qur'an-Mu. Sehingga di penghujung tahun ajaran sekolah dasar kalian, alhamdulillah 30 juz sudah kalian hatamkan, hafalkan, dan semoga dapat selalu kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari sekarang dan ke depannya. Doa kami orang tuamu senantiasa mengiringi langkah kalian menuju kedewasaan untuk selalu mengingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menjauhi segala larangan dan menjalankan segala perintahnya, senantiasa cinta dan berpegang teguh pada Al-Qur'an-Mu. Di mana kalian harus ingat, alangkah beruntungnya kita jika kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berkesempatan untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW yang menghatamkan Quran, karena itu adalah amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan sholawat serta doa dari para malaikat. Nah, semoga kalian beranjak dewasa menjadi generasi Rabbani, berjiwa Qur'ani, sebagai bentuk terima kasih atas segala ilmu, pengetahuan, kesabaran guru-guru hebat kalian selama kalian menjadi siswa-siswi SD Islam Al-Ikhlas. Juga atas segala kasih sayang dan harapan baik kami orang tuamu, hingga kelak kalian menjadi kunci surga kami insya Allah. Mudah-mudahan manfaat dan keberkahan hidup kita semua mampu dapatkan dengan barokah Al-Quran fi dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pandemi ini cepat berakhir, dunia semakin pulih, sehingga kalian, anak-anak hebat kami, bisa beraktivitas kembali, bersosialisasi kembali, juga kalian dapat senantiasa mengamalkan Al-Quran di kehidupan kalian sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bunda Novi Emerson atas kata sambutannya. Baik, Pak Ibnu. Sebentar lagi kita akan menyaksikan penampilan dari siswa-siswi kelas 6 angkatan 36. Wah, kira-kira ada apa aja nih Pak Fauzan penampilannya? Ada penampilan gori, penampilan tahfiz Al-Quran, dan tahfiz hadis SKOS kelas 6. Oke, kalau gitu mari kita saksikan bersama penampilan pertama, yaitu penampilan gorib. Gorib ini adalah merupakan materi pelajaran yang ada di Tilawati kelas 6 yang membahas tentang bacaan Al-Quran yang memiliki kekhususan, Pak Fauzan. Betul. Ya, jadi ada tulisan nanti di ayat Al-Quran yang memiliki cara baca tersendiri. Baik, mari sama-sama kita saksikan video penampilan dari kelas 6 angkatan 36. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bapak ibu guru dan teman-teman, kami akan menyampaikan materi gorib dan muskilat yang terdapat di dalam Al-Quran. Gorib dan muskilat yaitu bacaan-bacaan asing yang cara membacanya berbeda dengan tulisannya di dalam Al-Quran. Misal mutlak. Jika ada nun sukun bertemu huruf waw. Jika ada nun sukun bertemu huruf ya, dalam satu kata dibaca izhar mutlak. Dalam satu kata dibaca izhar mutlak. Terdapat di surat Ar-Ra'd ayat 4. Sinwanun wa ghairu sinwan. Al-An'am ayat 99. Kinwanun. As-Saff ayat 4. Bunyanun. Rotafim. Apa itu bacaan rotafim? Setiap rosukun setelah kasroh bertemu dengan huruf istilah kosodo, koto, kozo, maka rosukun dibaca tafhim. Kosodo, koto, kozo, maka rosukun dibaca tafhim.
terdapat di surat An-Naba ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Bacaan imalah. Apa itu bacaan imalah? Majroha dibaca, majreha. Majreha bacaan imalah. Mencondongkan harokat fathah pada harokat kasroh, majreha bacaan imalah. Terdapat di surat Hud ayat 41. Bismillahi majreha wa mursaha. Bacaan saktah. Apa itu bacaan saktah? Apa itu bacaan? Apa itu bacaan saktah? Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa nafas 2 harokat. Apa itu bacaan? Apa itu bacaan saktah? Saktah yaitu berhenti sejenak tanpa nafas 2 harokat. Terdapat di surat Yasin ayat 52. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Surat Al-Qiyamah ayat 27. Wakilaman rokok. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalabal rona ala kulubihim. Bacaan ismam. Apa itu bacaan ismam? Mendengungkan nun tasydid, bibir dihimpun maju, tahan 2 harokat. 2 harokat. Mendengungkan nun tasydid, bibir dihimpun maju, tahan 2 harokat. Itulah bacaan ismam. Terdapat di surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf. Bacaan badal. Apa itu bacaan badal? Ya bersut sodnya diganti dengan sin, maka dibacanya ya bersut. Bastoh sodnya diganti dengan sin, maka dibacanya bastoh. Bacaan al-musaitirun, boleh dibaca al-musaitirun. Bimusaitir itu dibaca sesuai dengan tulisan. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Al-A'raf ayat 49. Wazadakum fil khalqi bastah. At-Tur ayat 37. Humul musaitirun, atau boleh dibaca humul musaitirun. Al-Ghasyiyah ayat 22. Bimusaitir. Bacaan naql. Apa itu bacaan naql? Naql yaitu memindahkan harokat alif ke huruf lam. Misal ismu dibaca bisal ismu. Itu contoh bacaan naql. Terdapat di surat Al-Hujurat ayat 11. Bisal ismul fusuqu ba'dal iman. Bacaan tashil. Apa itu bacaan tashil? Jamiyu, huruf A-nya dibaca tashil. Jamiyu, huruf A-nya dibaca tashil. Dibaca jamiyu, dibaca jamiyu. Suara antara hamzah dan alif tanpa panjang. Terdapat pada surat Fussilat ayat 44. Jami wa Arabi. Bacaan itu nih. Apakah itu bacaan itu nih? Ada 2 cara membaca itu nih.
Terdapat di surat Al-Ahqaf ayat 4. Itu nih dibaca ketika waso. Syirkum fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza. Itu nih dibaca ketika wakaf. Syirkum fis samawat itu nih bi kitabim min qabli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Pak Ibnu penampilan dari siswa-siswi kelas 6 angkatan 36. Masya Allah. Baiklah, selanjutnya penampilan tahfiz Al-Quran SKOS yang akan dipersembahkan oleh siswa-siswi kelas 6 angkatan 36. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal balad
waladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu biahkamil hakimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan iza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kazzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika
ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penampilannya yang luar biasa. Mereka memiliki yang baik, mereka pun juga melantunkannya atau membacakannya secara bagus banget Pak Fauzani. Oke, baiklah yang terakhir akan ada penampilan dari Tahfiz Hadis SKOS. Mari sama-sama kita saksikan penampilan selanjutnya Tahfiz Hadis SKOS. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis pertama, amal kebaikan memperpanjang umur. La yazidu fil umri illal birra wa la yaruddul qadara
ilat du'a'u rawahu Ibnu Majah. Artinya yang dapat memperpanjang umur adalah amal kebaikan yang bisa menolak takdir buruk ialah doa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bayi yang baru lahir itu suci. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Artinya, tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci atau Islam. Ayah dan ibunya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi atau penyembah api dan berhala. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ketiga, kedengkian menghapus kebaikan. Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatobah. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, kedengkian dapat menghapus kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis keempat, orang sombong tidak masuk surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Rawahu Muslimun. Artinya, tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada satu biji zarah sifat sombong. Hadis riwayat Muslim. Hadis kelima, ibadah di bulan Ramadan dapat menghapus dosa. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Artinya, orang yang beribadah di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya dosanya yang lalu dan akan datang diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-56, ampunan Allah terhadap jenazah. Man sholla alaihi salasata sufufin faqad aujab. Artinya, jenazah yang disolatkan sebanyak 3 saf, maka sungguh telah berhak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ke-7, infak mendatangkan rezeki. Qallallahu azza wa jalla anfiq alaika. Artinya, berinfaklah, niscaya aku beri engkau nafkah. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ke-8, bersedekah dengan sebagian rezeki. Iza utita syai'an min ghairi an tas'ala faqul wa tasaddaq. Rawahu Muslim. Artinya, kalau kamu diberi sesuatu tanpa kamu memintanya, maka pergunakanlah dan sebagainya disedekahkan. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus sekali ya penampilan siswa-siswi kelas 6 angkatan 36 hari ini Pak Ibnu. Benar banget Pak Fauzan. Ya, selain mereka menghafal Al-Quran, mereka pun menghafalkan hadis Pak Fauzan. Terlebih lagi tadi penampilan yang sangat luar biasa ketika Gorib Pak Fauzan. Itu merupakan sesuatu yang memudahkan untuk mereka memahami cara bacaan Al-Quran Pak Fauzan. Baik hadirin yang berbahagia, setelah kita menyaksikan penampilan-penampilan, selanjutnya akan ada pemberian hadiah kepada siswa-siswi dengan prestasi bacaan Al-Quran terbaik, tahfiz Gorib, serta khatam Al-Quran terbanyak. Prestasi bacaan Al-Quran ini berdasarkan penilaian yang dilakukan selama mereka belajar di Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas. Kategori pertama, bacaan Al-Quran terbaik. Untuk juara pertama, selamat kepada Ananda Aisara dari kelas 6A. Juara kedua, selamat kepada Ananda Azkia dari kelas 6C. Juara ketiga, selamat kepada Ananda Rafif dari kelas 6B.
Selanjutnya, juara harapan selamat kepada Ananda Gilang dari kelas 6A, Talita dari kelas 6B, Yesa dari kelas 6C, Raisa dari kelas 6D, dan Ananda Banyu dari kelas 6D. Selanjutnya untuk kategori tahfiz gorib. Juara pertama, selamat kepada Ananda Afira dari kelas 6C. Juara kedua, selamat kepada Ananda Hana dari kelas 6B. Juara ketiga, selamat kepada Ananda Ibam dari kelas 6A. Selanjutnya, selamat kepada Ananda Keket dari kelas 6A, Azka dari kelas 6B, Rafa dari kelas 6C, Shiva dari kelas 6D, dan Ribi dari kelas 6D sebagai juara harapan. Untuk kategori yang terakhir yaitu Hatam Al-Quran terbanyak. Hatam Al-Quran ini merupakan program Sekolah Dasar Islam Al-Ikhlas yang dimulai dari kelas 4 sampai mereka selesai sekolah di SD Islam Al-Ikhlas. Juara 1, Hatam Al-Quran terbanyak sebanyak 5 kali. Selamat kepada Ananda Nur dari kelas 6B. Selamat kepada Ananda Aisara dari kelas 6A. Juara kedua, Hatam Al-Quran sebanyak 4 kali hatam. Selamat kepada Ananda Nada dari kelas 6D. Selamat kepada Ananda Ibam dari kelas 6A. Selanjutnya, juara ketiga, hatam Al-Quran sebanyak 3 kali hatam. Selamat kepada Ananda Keira dari kelas 6C. Selamat kepada Ananda Aca dari kelas 6C. Dan selamat kepada seluruh siswa-siswi kelas 6 angkatan 36 yang telah menghatamkan Al-Quran sebanyak lebih dari 1 kali. Demikianlah nama-nama siswa-siswi berprestasi dalam bacaan Al-Quran terbaik, tahfiz gorib, dan hatam Al-Quran terbanyak. Setelah ini akan ada proses penyematan selempang oleh orang tua kepada Ananda sebagai bukti mereka telah lulus atau menghatamkan Al-Quran. Diharapkan ayah bunda di rumah untuk bersiap-siap menyematkan selempang kepada Ananda secara bersama-sama. Sebagai simbolis yang akan diwakilkan oleh Ananda Keira didampingi oleh Bunda Novi Emerson. Kepada Ananda Keira dan Bunda Novi dipersilahkan untuk naik ke atas podium. Kami juga meminta kesediaannya kepada Ibu Syifa Farida selaku Kepala Sekolah SD Islam Al-Ikhlas untuk naik ke atas podium, menyematkan selempang Khatmul Quran secara simbolis. Kepada Ibu Syifa Farida dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Ibnu dan Pak Fauzan.
sebelum saya menyematkan selempang kepada Ananda sebagai simbolis, perkenankan saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang Khatmul Quran ini. Masya Allah, dari tadi saya bergetar, merinding, terharu saya melihat anak-anak kami angkatan ke-36 yang telah menghatamkan Al-Quran. Sempat saya berlinang air mata mendengarkan anak-anak membaca hafalannya. Pada kesempatan kali ini ingin saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, terutama kepada anak-anakku tersayang, di sini perwakilannya Keira, atas segala usaha kalian selama ini. Kalian mendekatkan diri kepada Al-Quran dengan membacanya, dengan menghafalnya, dengan memahaminya insya Allah. Dan mudah-mudahan Bu Syifa berharap kalian akan mengamalkannya sepanjang hidup kalian sampai dengan akhir hayat kalian. Insya Allah mudah-mudahan kalian bisa istiqomah, mendekat, dan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup kalian. Bu Syifa tahu bahwa kalian selama ini mulai dari kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 mengikuti kegiatan Khatmul Quran. Yang Bu Syifa tahu juga, hampir setiap hari kalian baca, dan tentunya didukung dan didorong oleh orang tua di rumah. Masya Allah, Bu Syifa benar-benar merasakan hati ini begitu terharu dan merinding. Apresiasi juga Bu Syifa berikan kepada seluruh ayah bunda yang kami tahu tak henti-hentinya memberikan motivasi kepada Ananda di rumah. Di samping program kami di sekolah, benar-benar kami merasa didukung sepenuhnya oleh orang tua, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Jazakumullah khairan katsir kepada Ananda seluruhnya dan seluruh ayah bunda di rumah. Semoga Allah memberikan yang terbaik untuk Ananda dan ayah bunda. Dan pada kesempatan kali ini, saya juga ingin memberikan apresiasi kepada seluruh guru SD Islam Al-Ikhlas, kepada seluruh karyawan SD Islam Al-Ikhlas, yang saya tahu senantiasa memberikan kebaikan-kebaikan untuk Ananda semua. Guru wali kelas dari kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, dan 6 yang tak pernah kenal lelah untuk mengajarkan huruf demi huruf, kata demi kata, ayat demi ayat, surat demi surat yang sudah termaktub dalam program kami. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsir Bapak Ibu guru dan seluruh karyawan SD Islam Al-Ikhlas. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita, amal jariah kita, dan mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai hal yang akan memperberat timbangan kita di yaumil akhir nanti. Subhanallah, mudah-mudahan kita tidak pernah patah semangat dengan apapun yang terjadi di hadapan kita. Insya Allah kita yang belajar dan mengajarkan Al-Quran akan mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surga Firdausnya nanti bersama semuanya sebagai ahlul Quran. Anak-anakku, apa yang kalian lakukan tidak hanya baik untuk kalian, tapi untuk seluruh orang-orang di sekitar kalian. Ayah, bunda, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, insya Allah akan mendapatkan hal yang baik ketika kalian berkumpul dan berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran dengan perantara kalian
kalian dekat dengan Al-Quran, kalian akan menarik semua orang-orang yang kalian cintai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, harapan Bu Syifa, semoga kita semua dikumpulkan di surga Firdausnya Allah karena Al-Quran. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua yang telah kalian lakukan. Dan mudah-mudahan hari ini Allah saksikan, para malaikat yang saksikan di majelis yang mulia ini, bahwa kita semua adalah pencinta Al-Quran. Itu saja dari Bu Syifa, lebih kurangnya mohon maaf. Dan marilah sama-sama ayah bunda sekalian, ya, dengan simbol di sini Ananda Khaira. Bangga sekali Bu Syifa bersama dengan kalian, karena ini adalah murid saya yang pertama di kelas 1 ya. Tadi ada beberapa anak-anak saya ingat sekali, Masya Allah, bergetar sekali. Mudah-mudahan ya semakin soleh dan solehah, insya Allah imbas dari Al-Quran ini selalu ada dalam diri kalian sepanjang hidup kalian, ya, dan istiqomah sampai dengan akhir hayat. Oke, mari ayah bunda kita selempangkan sebagai tanda harapan kita yang besar untuk anak-anak kita semuanya. Semoga mereka kelak menjadi ahlul Quran. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita selempangkan kepada anak-anak kita. Baik, untuk ayah bunda bersama-sama kita selempangkan kepada Ananda di rumah masing-masing, menandakan bahwa Ananda telah selesai atau hatam Al-Quran. Bolehkah saya izin Bunda Khaira, saya ingin Khaira mungkin sedikit jelaskan bagaimana Khaira baca Quran di rumah. Mungkin supaya untuk menjadi gambaran motivasi kita. Mungkin tidak usah banyak-banyak Khaira, jadi yang Khaira lakukan di rumah apa? Silakan. Setiap hari biasanya baca Al-Quran setiap habis asar 4 halaman. Terutama di bulan Ramadan. Sehingga bisa hatam 3 kali. Gila. Terima kasih Khaira, terus semangat ya, jangan sampai putus baca Qurannya ya, walaupun Ramadannya sudah lewat. Oke, terima kasih. Baik. Kita akan ada sesi foto sebentar untuk ayah bunda dan Ananda yang telah dipakaikan selempang. Kita akan mengambil gambar sebentar untuk didokumentasikan agar terlihat di layar Zoom. Baik, terima kasih kepada Ananda Khaira, Bunda Novi, dan Ibu Syifa Farida atas kesediaannya untuk berada di atas podium ini. Baiklah, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 6 angkatan 36 yang telah menghatamkan Al-Quran dengan baik. Semoga hal baik ini dapat terus dilakukan dan ditingkatkan. Dan semoga angkatan 36 kelas 6 menjadi ahlul Quran, ahlullahi khosoh. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, untuk informasi,
piala dan piagam yang akan diberikan sekolah, nanti akan menyusul surat edaran pengambilan piala dan piagam tersebut. Meningkat acara selanjutnya, untuk menyempurnakan acara kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita khusukkan hati kita dan kita dengarkan doa khutmul Quran yang akan dibawakan oleh anak-anak kita, siswa-siswi kelas 6 angkatan 36. Selamat menyaksikan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga doa kita semua, terutama doa khutmul Quran kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah para hadirin yang berbahagia. Berikutnya ada penyampaian informasi mengenai PPDB atau penerimaan peserta didik baru yang akan disampaikan oleh pihak Tata Usaha SD Islam Al-Ikhlas kepada Bapak Riki Ramadan Eskom. Kepadanya kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati orang tua murid SD Islam Al-Ikhlas, para pimpinan SD Islam Al-Ikhlas, serta siswa-siswi kelas 6 SD Islam Al-Ikhlas yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta dan di bawah naungan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya di jenjang SMP negeri yang ada di DKI Jakarta. Ya, langsung saja saya mulai. Kedengaran suaranya? Terdengar, Pak. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang pertama itu penerimaan siswa peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022 di Provinsi DKI Jakarta sudah ada disclaimer bahwa yang bisa bersekolah dan mendaftar siswa baru di DKI Jakarta hanya yang ber-NIK atau yang ber-KK DKI. Jadi yang tahun ini memang sedikit berbeda keputusannya, yang seperti tahun lalu bahwa sudah di disclaimer di awal bahwa untuk pendidikan jenjang SMP dan SMK di tahun ajaran 2021-2022 itu hanya yang ber-KK DKI atau yang ber-NIK DKI. Itu yang sudah menjadi keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Dasar hukum yang menjadi landasan PPDB DKI yaitu Permendikbud nomor 21 tahun 2021 tentang penerimaan didik baru
Yang kedua itu Surat Edaran Menteri Pendidikan Nomor 4 Tahun 2020, dan yang terakhir itu Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Di sini pun ada kebijakan PPDB di tahun ini yang sedikit berbeda, yaitu semua pelaksanaan PPDB dilaksanakan dari rumah. PPDB dilaksanakan secara daring dari rumah, terus juga PPDB tanpa berkumpul di sekolah, dan mencegah peserta didik baru atau orang tua murid datang ke sekolah, baik ke SD untuk meminta persyaratan ataupun untuk nanti lapor diri ke sekolah tujuannya. Jadi kemarin ada beberapa orang tua murid menanyakan apakah bisa membuatkan surat keterangan ekskul ataupun surat keterangan NISN ataupun untuk meminta surat keterangan nilai sidaniranya, itu tidak perlu. Jadi nanti ketika ibu mendaftar hanya menginputkan NIK-nya saja, nanti nilai sidaniranya, nilai prestasinya atau non akademiknya itu sudah merger apa yang sudah kita inputkan dari sekolah ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, ini adalah mekanisme PPDB dari rumah. Pendaftaran online dari rumah oleh calon peserta didik atau orang tua. Nanti ada verifikasi pendaftaran online oleh admin operator Dinas Pendidikan. Nanti langsung bisa melihat hasil seleksi PPDB dan melakukan lapor diri pun juga dari rumah oleh calon peserta didik. Nah, yang perlu kita ketahui, jalur PPDB tahun pelajaran 2021-2022 itu ada 4 jalurnya. Yang pertama itu jalur prestasi. Jalur prestasi itu apa? Jalur prestasi itu untuk memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang telah menunjukkan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jalur prestasi ini bisa diikuti bagi siswa yang memiliki prestasi akademik. Apa saja kategori prestasi akademik itu yang sudah diatur dalam prestasi akademik yang menjadi kategori di sini adalah prestasi kejuaraan akademik OSN, Olimpiade Sains Nasional, KSN, Kompetisi Sains Internasional, Opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, Lomba Penelitian Ilmiah Remaja, International Teenager Mathematical Olympiade, dan International Junior Science Olympiade. Dan itu menjadi kategori siswa dalam jalur prestasi. Adapun jalur prestasi yang non-akademik, yang termasuk dalam prestasi non-akademik adalah prestasi kejuaraan kompetisi olahraga siswa nasional, FLS2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional, GSI, Gala Siswa Indonesia, Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, dan kejuaraan-kejuaraan yang dilaksanakan oleh kedinasan. Prestasi tersebut memang sudah kita input apabila Ananda itu memiliki kategori juara 1, 2, dan 3 internasional, juara 1, 2, 3 tingkat nasional, juara 1, 2, dan 3 tingkat provinsi, dan juara 1, 2, dan tingkat kabupaten atau kota. Itu yang menjadi kategori siswa yang mengikuti jalur prestasi. Selanjutnya itu jalur afirmasi. Yang pertama, afirmasi itu memberikan kesempatan yang lebih besar bagi anak-anak keluarga yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan bermutu yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi yang termasuk dalam jalur afirmasi ini terhadap siswa yang penerima KJP+, PIP, terus juga disabilitas, itu sudah ada jalur tersendiri, yaitu jalur afirmasi. Dan yang ketiga itu jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini memberikan kesempatan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi
yang telah ditetapkan dengan prinsip mendekatkan domisili anak dengan lingkungan sekolah, serta memperhatikan sebaran sekolah dan data sebaran domisili calon peserta didik, dan kapasitas daya tampung sekolah. Nanti zonasi ini kita jelaskan ada bagian tentang zonasinya. Yang keempat itu ada jalur pindah tugas orang tua atau anak guru. Jadi memberikan kesempatan untuk anak-anak dari keluarga yang orang tuanya pindah tugas, dan bagi anak guru yang ingin bersekolah di tempat orang tuanya bertugas. Yang pindah tugas itu orang tuanya ketika apabila orang tuanya itu menjadi anggota Polri, TNI yang pindah tugas, itu bisa melakukan jalur pindah tugas, ada jalur tersendiri. Ya, di sini saya menjelaskan perbandingan kuota jalur PPDB 2021. Jalur zonasi untuk tingkat SMP itu PPDB DKI itu menyediakan 50% daya tampung dari kuota sekolah tujuannya. Untuk jalur afirmasi itu sekolah PPDB 2021 itu untuk afirmasi menyediakan kuota 25% dari kuota sekolah tujuannya. Untuk perpindahan orang tua atau anak guru itu menyediakan kuota 2%. Dan untuk prestasi non-akademik itu 5% dan prestasi akademik 18%. Nah, itu untuk kuota ke jenjang SMP negeri yang ada di DKI Jakarta. Negeri kan? Nah, itu tarang di situ. Dan untuk persyaratannya, untuk ke jenjang SMP, berusia maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021. Yang kedua itu lulus SD dan bentuk lainnya yang sederajat. Yang ketiga, tercatat dalam kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum awal tahun pendaftaran. Ini untuk persyaratannya, usia. Nah, di sini ada jalur dan kuota dan sistem dan waktu pendaftarannya. Untuk jalur prestasi SMP itu dibagi dua, menjadi prestasi akademik dan prestasi non akademik yang tadi di atas saya jelaskan dengan kuotanya 18%, 18% dan 5%. Dan ini waktu seleksinya, ini urutan seleksi yang akan dilaksanakan oleh sistem PPDB online. Dari yang pertama itu bobot indeks prestasinya, lalu pilihan sekolahnya, dan waktu mendaftar menjadi prioritas juga dalam seleksi. Dan waktunya itu untuk pendaftaran dimulai dari tanggal 7 Juni sampai 9 Juni 2021, dan pengumumannya juga setelah tanggal 9, dan lapor diri itu di tanggal 10 sampai 11 Juni. Nah, jalur afirmasi ini juga, ini dengan kuota 25%. Di sini ada keterangan bahwa bagi anak asuh panti dan untuk anak disabilitas atau inklusi, itu termasuk dalam jalur afirmasi. Dan bagi anak tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19, ini mengikuti jalur afirmasi dengan catatan lolos tanpa seleksi, dengan nanti memberikan surat keterangan dari dinas tempatnya. Dan untuk pendaftarannya itu di tanggal 14 sampai 16 Juni 2021 dan nanti lapor diri tanggal 17 sampai 18 Juni 2021. Dan kita masuk ke jalur zonasi. Jalur zonasi ini dibagi menjadi 3 prioritas. Yang pertama itu zona prioritas 1. Jadi zona yang prioritas 1 itu yang domisili peserta didik 1 RT dengan sekolah tujuannya. Yang masuk ke zona prioritas 2 yaitu calon peserta didik yang 1 kelurahan dengan sekolah tujuannya. Dan zona prioritas yang ketiga itu kelurahan domisili peserta didik yang bersinggungan kelurahannya. Misalnya anandanya
tinggal di Kelurahan Cipete Selatan, tapi dia sekolah tujuannya itu di Cilandak Barat. Nah, itu menjadi zona prioritas ketiga. Dan itu menjadi seleksi by system. Jadi zona prioritas ini yang menentukan seleksi dalam jalur zonasi. Yang kedua itu ada usia yang akan menjadi seleksinya, yang pasti usia yang lebih tua yang akan didahulukan oleh sistemnya nanti. Terus juga pilihan sekolah dan juga waktu mendaftar. Dan pendaftarannya itu dan pengumuman itu ada di tanggal 28 Juni dan 30 Juni 2021. Dan lapor diri di tanggal 1 sampai 2 Juli 2021. Dan yang terakhir itu pindah tugas orang tua dan anak guru. Jadi di sini untuk orang tuanya yang pindah tugas dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan, dan anak guru itu mempunyai kuota 2%, dan nanti kriteria seleksinya itu ada bobot indeks prestasi akademiknya, usia, dan waktu mendaftar. Dan pelaksanaan itu 7 sampai 30 Juni 2021. Nah, ini yang tadi prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 yang saya jelaskan. Nah, ini contohnya. Misal prioritas 1 itu di bagan ini, yaitu SMPN 115 Jakarta. Jadi, bagi siswa yang masuk kategori prioritas 1 akan didahulukan ketimbang siswa yang berdomisili di prioritas 2 dan ketiga. Selanjutnya, prioritas kedua pun juga sama. Prioritas kedua ini yang akan didahulukan dalam sistem jalur zonasi ketimbang prioritas yang ketiga. Seperti itu. Nah, ini bagi siswa yang saya akan menjelaskan proses pendaftaran, pra-pendaftaran yang mungkin banyak orang tua yang kemarin menanyakan untuk minta surat keterangan SPTJM, terus juga nilai sidanira, terus juga surat keterangan ekskul, dan ini ternyata orang tua itu membaca mekanisme pra-pendaftaran, yang dimana pra-pendaftaran itu ketentuan untuk pra-pendaftaran itu yang pertama bagi calon peserta didik yang berdomisili DKI Jakarta tapi akan bersekolah di luar DKI Jakarta. Saya ulangi kembali, untuk proses pra-pendaftaran itu bagi siswa yang berdomisili DKI Jakarta atau ber-KK DKI Jakarta akan bersekolah ke luar DKI Jakarta, ataupun bagi siswa yang belum sekolah di DKI Jakarta dengan KK DKI Jakarta di 2 tahun sebelumnya. Dan yang ketiga itu bagi yang ber-KK Provinsi DKI Jakarta yang ingin bersekolah di pendidikan asing. Itu yang menjadi proses pendaftaran, pra-pendaftaran. Dan ini sudah dibuka dari tanggal 28 Mei sampai 4 Juni. Jadi seperti itu. Nah, mekanisme pendaftaran pun sudah bisa nanti diakses sesuai dengan jadwalnya. Yang pertama itu pengajuan akun. Nanti bisa Bapak Ibu mengakses halaman ppdb.jakarta.go.id, lalu mengajukan akun dengan cara klik tombol pengajuan akun sesuai dengan jenjangnya, mengisi formulir, dan mencetak tanda bukti pengajuan akun. Jadi Bapak Ibu hanya mengakses halaman ini dan nanti untuk ID-nya itu hanya NIK. Jadi Bapak Ibu hanya mengajukan NIK-nya saja. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menginput nilai sidaniranya karena sudah tersinkronisasi yang sudah diajukan sekolah ke Dinas Pendidikan sesuai dengan rapot dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1-nya. Nanti Bapak Ibu setelah itu aktivasi token. Sama mengakses ppdbjakarta.go.id,
melakukan aktivasi akun dengan cara klik aktivasi dilanjutkan dengan input. Nanti ketika sudah mengajukan akun akan mendapatkan nomor peserta dan token. Dan itu akan menjadi untuk aktivasi tokennya. Nanti Ibu bisa mengganti PIN dan token, lalu setelah aktivasi pilih sekolah tujuannya. Nah, nanti pemilihan sekolah tujuannya, setelah memilih sekolah tujuan, nanti mencetak tanda bukti pemilihan sekolah tujuan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung memantau hasil seleksinya di website yang sama, memilih jenjang dan jalur yang sesuai, lalu klik menu seleksi dan lanjutkan melihat sekolah pilihannya. Nanti bisa dilihat nama-nama anandanya. Ketika sudah dinyatakan di hasil seleksi sudah diterima, tanpa bergeser, nanti bisa melakukan lapor diri secara langsung, tanpa datang ke sekolah tujuannya ataupun meminta persyaratan ke sekolah asalnya, dengan mengakses PPDB DKI Jakarta, dan juga melapor diri secara langsung. Nanti ada tombol lapor diri, lalu login, mengisi nomor peserta dan password, dan mencetak tanda bukti lapor diri. Dan itulah mekanisme pendaftaran PPDB online untuk SMP negeri di DKI Jakarta. Di sini ada layanan informasi PPDB. Bapak Ibu juga bisa mencatat nomor telepon, dan juga ada Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah menyiapkan posko-posko di DKI Jakarta. Nanti bisa menghubungi nomor telepon posko di Dinas DKI Jakarta. Di sini sudah ada, ataupun nanti bisa dilihat di website distrik-jakarta.go.id atau di ppdb-jakarta.go.id. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan untuk PPDB SMP Islam Al-Ikhlas bahwa masih bisa menerima siswa-siswi dari SD Islam Al-Ikhlas untuk melanjutkan ke jenjang SMP, yaitu di SMP Islam Al-Ikhlas, demi berjalannya visi misi berkesinambungan yang pendidikan di YMAI. Kami mengajak untuk menggabung di SMP Islam Al-Ikhlas. Di sini ada nomor teleponnya, mungkin nanti bisa dihubungi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknis dasar PPDB di DKI Jakarta. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riki Ramadan. Demikianlah info sosialisasi mengenai PPDB online DKI Jakarta yang disampaikan oleh Pak Riki Ramadan selaku operator SD Islam Al-Ikhlas. Baik, ayah bunda dan para hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita berakhir, akan ada sesi foto bersama. Kurang lebih di Zoom ini ada sekitar 8-9 slide. Baik, bagi Ananda yang videonya masih off, mohon dinyalakan terlebih dahulu untuk sesi foto bersama. Baik, ditahan dulu ya ayah, bunda, dan para hadirin. Karena di sini ada 9 slide. Dipersiapkan kembali. Untuk nanti bisa dilihat di sosial media Instagramnya SDI Islam Al-Ikhlas. Baik, 1, 2, 3. Oke, slide 1 sudah, slide kedua ditahan lagi Bapak Ibu. Senyumnya 1, 2, 3. Oke, slide ketiga selanjutnya. Ya, semuanya on kamera. Terima kasih. 1, 2, 3. Oke.
Slide keempat, ya, tetap pasang senyumnya. 1, 2, 3. Slide kelima selanjutnya. Oke, alhamdulillah semuanya on kamera. 1, 2, 3, cekrek. Slide ke-6. Oke, alhamdulillah sudah on kamera semua. 1, 2, 3, cekrek. Nah, oke. Slide ke-7. Banyak yang off ya. Oke. Cekrek. Oke, sudah semuanya berarti terfoto. Baik, terima kasih Ayah Bunda dan para hadirin. Untuk informasi tambahan, tadi anak-anak kita yang telah hatam lebih dari 1 kali hatam, dari kelas 6B atas nama Nadif 2 kali hatam, Rafifi 2 kali hatam, Talita 2 kali hatam, dan Hana 2 kali hatam. Untuk kelas 6C ada Safira 2 kali hatam, Danis 1 kali hatam, Azkia 2 kali hatam. Untuk kelas 6D ada Nica 2 kali hatam, Rafan 1 kali hatam, Dela 2 kali hatam, Banyu 1 kali hatam, Alika 1 kali hatam, dan Kaisar 1 kali hatam. Dan untuk kelas 6A ada Cica 2 kali hatam, Gilang 2 kali hatam, dan Velma 2 kali hatam. Alhamdulillah ya, semangat terus untuk anak siswa-siswi kelas 6 angkatan 36. Baik, demikian Ayah Bunda, rangkaian acara demi acara Khatmul Quran kelas 6 angkatan 36 telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Ayah Bunda beserta panitia-panitia yang telah bekerja sama demi mensukseskan acara kita pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami selaku moderator mohon maaf bila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala toha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wabil hadi Rasulillah Wa kulmuka Bidillah Ya Allah, Salatullah, Salamullah, Salatullah, Rasulillah, Salatullah, Salamullah, Ala Yasin, Habibillah, Tawassalna, Bismillah. Wabil hadi Rasulillah Wa kulli Ya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita semua, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada kita semua selaku umatnya. Penuhi hati kami